Cara menguasai sistem kerja blok, sirkuit primer, power supply switching. Kita akan membahas tentang struktur sistem tegangan kerja IC PWM power supply switching, teman-teman. Jadi secara garis besarnya ada 4 bagian yang kami pisahkan di sini. Ada tegangan input PLN, dioda regulator menjadi 300 volt DC ya, yang 220 itu menjadi 300 volt DC dan menjadi 17 volt DC. Kalau kita gambarkan, dia akan seperti ini ya. Menjadi 300, kami lingkar dan menjadi 17. Tegangan kerjanya sebuah IC PWM. Dan video ini akan tampil ya pada akhir nanti ya. Dan ini kita sebut primer, blok primer. Kami tulis di sini. Dan sebelah kanan ini kita sebut dia blok sekunder. Video lengkap langkah-langkah dari pertama bagian ini ada di akhir video nanti ya. Simak terus konten kami, teman-teman. Kembali ke ini ya, diagram awal ini, blok yang awal kita lingkar. Lingkaran pertama, lingkaran kedua yang dioda ini kan. Lingkaran ketiga adalah kakinya elko yang 300, dan lingkaran keempat sebuah IC PWM. Kita gambarkan menjadi seperti ini jalurnya. Ke dioda, kemudian ke elko, dari elko menuju ke IC PWM. Jadi kita lihat ya, jadi sesederhana ini sebenarnya. Jadi ada tegangan PLN 220, kemudian ada dioda regulator. Dari dioda regulator menjadi ke elko 300 volt dan 300 volt menjadi 17. Kita hapus lagi seperti ini. Jadi gini ya, 220 volt AC PLN menuju ke dioda regulator, 4 buah dioda menjadi 300 volt DC dan menjadi 17. Nah, ini yang menjadi materi kami kali ini. Dan biasa kami akan melakukan pengukuran pada modul aslinya. Jadi ini ya, ini adalah diodanya, dan ini ya jalur-jalurnya, ya pin-pinnya, elko-nya, dan ini IC PWM-nya. Secara realnya seperti ini ya, ini IC PWM. Kelihatan benar ya teman-teman ya. Jadi jalur IC PWM ini yang akan menjadi kunci utama konten kami kali ini ya. Karena kerusakan tidak akan hidup dari sisi ini, dari sisi IC PWM. Walaupun MOSFET sudah kita ganti seperti ground yang ini ya, kita pasang di sisi sini saja sehingga kontennya tidak terhalang sama pengkabelan ini ya. Ini adalah standar kami dalam melakukan reparasi elektronika. Itu groundnya harus kami jepit seperti ini. Itu adalah prosedur kami yang sudah menjadi baku ya. Itu sudah menjadi kebiasaan kami bahwa segala pengukuran hanya pakai satu probe saja. Yang lainnya harus kami jepit seperti ini ya. Sehingga pakai satu probe saja, nanti kan enak tuh kita jalan gini ya. Nah, kan enak nanti ya. Oke. Nah, di sini kami akan menjelaskan soal yang ini dulu ya. Di sini sampai ke sini nanti, dan sampai ke sini. Dan kami akan mencoba mengukur yang ini ya. Dari input 220 AC ini ya, dari PLN ini ya. Ya, tinggal kita hidupkan seperti ini. Dan ini ya, avometer kami ini bermasalah, tapi yang ini adalah tampilan 220 AC ya, PLN ya, avometer kami lagi trouble. Tapi di posisi AC ya, nanti kalau dengan avometer Anda, teman-teman, dia akan menunjukkan 220 AC ya. Jadi kita lihat dia ke jalurnya ke sini ya, ini 220. Yang dari PLN ya, ke sini. Lewat sekring ini ya, ada sekringnya. Sekringnya kan belum dipasang tuh ya. Ya, oke.
Ini kita sudah pasang sekringnya. Nah, kita lihat dia belum juga ya. Mana sekringnya nih ya, belum kepasang. Coba lagi, sudah ada belum ya? Ini ya sudah ya, kita lihat. Kemudian yang ini kan sekring. Nah, terhalang benar ya. Ya maaf ya teman-teman ya, kita agak terhalangnya ini ya. Ini anggap 220 ya, di kesini ya, kesini ini 220 PLN dan kesini ya, ke trafo ini ya, ini ke trafo ini ya. Oke, ke input induktor ini, induktor EMI namanya. Nah ini kita lihat jalur ini ke dioda ini ya, nih jalur PLN-nya ya sampai ke sini ya. Ini. Dan yang satunya juga ya. Jadi ini harus kita pahami dulu ya, dioda, struktur dioda ini, sehingga nanti bisa kita mengerti ya. Jadi kembali kita jepit untuk mengukur tegangan setelah PLN ya, setelah dioda itu ya. Di sini ya teman-teman ya, ini ya 300 volt ya, 300 voltnya sudah ada ya. Nah 300 volt ini menghidupkan IC PWM ini. 300 volt itu menghidupkan IC PWM ini ya, karena tidak ada power supply lain ya, hanya ada 300 volt ini lewat ke sini. 300 volt teman-teman ya. Nanti dia akan melalui air ini ya, ada air ini, air penurun tegangan ini ya, diturunkan dulu tegangannya nih menjadi 17 ya. Kadang di situ hanya jamperan ya teman-teman, diingat ya sini ya, 17 ini kami lingkar seperti ini ya. Dia menjadi 17 dan dalam strukturnya kebanyakan itu hanya jamperan, resistornya cuma satu ya, perlu diingat ya teman-teman ya. Jadi 17 ini adalah tegangan dari si IC PWM ini ya, nih dia kesini ya, lewat jalur ini sampai ke IC PWM ini ya. Dan akan kami tampilkan di video terakhir ya, karena rawan jalurnya terlalu kecil ya, takutnya malah short. Dan di elko ini teman-teman ya, 12 volt ini karena ada 17, begitu dia normal, di sini akan ada tegangan 12 ya dari IC PWM ini ya. Oke, kita matikan dulu. Dan ini saya ada sebuah modul dan kita akan membandingkan antara yang rusak dan yang tidak, antara IC PWM yang bekerja normal dan tidak ya. Jadi ini kembali kita pasang sebuah modul yang IC PWM-nya bermasalah tuh ya, biar teman-teman bisa paham, bisa tahu mana kita mendiagnosa mana yang tegangannya normal dan mana tegangan yang tidak normal. Karena kita hanya punya alat ukurnya kan avometer. Jadi avometer ini yang kita berdayakan gitu ya, untuk mendapat apa penyebab sebuah kerusakan ya. Jadi jalur ini harus kita kuasai, jalur ini ya. Kita dengan fasilitas seadanya tapi bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kembali teman-teman kita jepit lagi. Kita akan melakukan cek tegangan kerjanya si IC ini. Si IC yang ini kan, yang 17 volt itu. Kalau IC-nya bagus kan 17 tadi. Bagaimana kalau IC-nya tidak baik ya? Kita hidupkan, kita lihat D300 juga ya. Kita hidupkan sesaat untuk melihat apa ada efek atau tidak ya. Dan kita akan hidupkan terus ya. Kita akan hidupkan terus seperti ini. Kita lihat jalurnya seperti yang tadi. Dia turun ke sini ya.
Dia turun ke sini. Ini ada beberapa resistor di kepake ya. Resistor penurun tegangannya, dan sampai sini dia menjadi 9 teman-teman. Nah, ini adalah gejala-gejala yang harus kita analisa. Pasti ada sesuatu sehingga tegangan ini menjadi drop seperti ini. Nah, ini adalah cara-cara kita mendiagnosa. Setelah kita tahu, kita menganalisa, gitu ya. Kita mendiagnosa dulu, kita menganalisa lagi, dan kita harus bisa mengambil keputusan. Dan di sini turun ya, jadi 3,5 teman-teman ya. Harusnya dia seimbang dengan inputnya 9 volt ya. Berarti IC PWM ini adalah contoh jika IC PWM ada masalah gitu ya. IC PWM-nya tidak normal, dan itu kita ganti MOSFET juga pasti tidak akan hidup power supply ini. Kembali kita melakukan ini ya, gambar-gambar ini ya. Kami jelaskan sedikit, ini 220 volt AC input ya, yang dari PLN. Ini input PLN. Kemudian dari input PLN ini ya, pin yang ini dia lewat ini teman-teman, pin ini lewat sekring ya, gini ya, lewat sekring, dan satunya dia lewat sini melalui jalur ini lewat NTC ini, komponen NTC, kemudian masuk ke kaki trafo. Ini juga ke kaki trafo. Ini ada induktor ya, trafo induktor. Trafo induktor katanya istilahnya ini traktor EMI gitu ya. Dan ini pinnya, pin outnya. Nah, pin-pin ini menuju dioda ini ya. Di sini ya, ada dioda. Oke, dioda pertama gitu kan. Dan dia juga akan menuju ke dioda kedua jalur ini ya, ini ke sini. Nah, ini. Dia ke situ. Itu ada pin dioda, kan ada 4 dioda. Ini juga sama teman-teman. Ini juga sama. Ke dioda. Dan kalau kita gambarkan, dia akan seperti ini diodanya. Kan tidak kelihatan kan, ada pencahayaan, kita lihat. Ini ada dioda. Untuk mendapatkan pin positif ya. Dan di sini juga ada dioda. Ya. Ada dioda di sini. Di sini juga ada dioda ya. Oke. Ini ada dioda, pin-pinnya dia ya, solderannya, kakinya. Nah, setelah sampai di sini terjadilah regulasi gitu ya. Terjadilah regulasi sehingga yang ini dia menjadi negatif sini ya. Dan yang ini, yang pin 2 ini dia menjadi kaki positif dari elko ini ya. Ini ya. Kita simulasinya kan seperti ini. Nah, setelah ini di sini dia menjadi 300 volt teman-teman. Dari 220 volt AC dia menjadi 300 volt DC. Dan jalurnya ke sini lagi ya, 300 yang positif. Dia ke sini ya, ke trafo ini ya. Kita terhalang ya. Kita hapus dulu nih, hapus dulu ya, kayak ini ya. Kita kembali lagi sini ya. 300-nya kita tulis di atas sini saja ya. 300 volt DC. Seperti ini. Nah, 300 ini yang positif, ini yang positif ya. Dia ke sini. Melalui R ini menuju trafo. Di trafo ini dia akan keluar nih lewat titik-titik ini nih. Ini pin-pin solderan ini nih teman-teman. Nah, ini sampai ke sini. Ini adalah resistor ya. Ini resistor. Ini resistor, ini resistor ya. Setelah sampai ke sini, kita lihat ini adalah jalur PCB-nya nih, ini. Kecil gini ya. Kecil sampai kami menggambarnya juga susah nih. Kecil sekali gini. Ah, sampai di sini dia teman-teman. Kecil gitu ya. Ada resistor SMD tuh, resistor sekring tuh ya, sebagai fuse. Nah, ini. Nah, sampai di sini lewat fuse ini. Nah, ini. Dia masuk ke sini ya. Lewat jalur ini ke sini
sampailah ke pin VCC-nya dia. Pinnya tegangan kerja si IC PWM itu di sini, teman-teman ya. Dan ingat di sini ini tadi ada tegangan kan, di sini ada dioda. Kita gambar lagi ya biar lebih jelas. Ada dioda. Nah, ini. Nah, dioda ini tegangan di sini ini dia berasal dari sini ya. Ini. Nanti kalau power supply-nya hidup, ini akan ada tegangan nih dari sini. Ada elko di sini dan dari dioda ini, teman-teman ya. Nah, ini biasa setelah MOSFET terpasang semua jadi. Dan ini tegangan ini, teman-teman, ke sini. Asal muasal yang tadi ya. Nih, dia ke sini ya. Dia menuju ke pin di sini, teman-teman ini ya. Dia gini ya, teman-teman ya. Strukturnya gini ya. Kalau dilihat dengan pencahayaan dia jadinya seperti ini. Nah, di sini akan ada tegangan 12 volt DC saat IC ini bekerja normal ya. Dan struktur ini, teman-teman, usahakan kita harus paham ya. Kita lihat 17 volt DC yang dari penurun tegangan tadi ya. Dia lewat jalur-jalur itu dan dia akhirnya sampailah ke IC PWM yang ini ya. Ini 17 itu sampai ke sini, teman-teman. Untuk menghidupkan si IC PWM ini 17 voltnya sampai ke pin yang ini. Saya rasa gambarnya cukup jelas ya. Nah, ini kalau kita kembali. Kalau kita lingkarin ya 220 volt, dia langsung menjadi 300 kan. Kemudian dari 300 dia menjadi 17 volt DC ya. Jadi prosedur awal ini, langkah-langkah ini, teman-teman, harus kita pahami dalam melakukan studi kasus. Dan ini kita sebut primer, blok primer, dan yang sebelah kanan kita sebut blok sekunder. Seperti itu ya. Jadi sebelum Anda mengganti MOSFET, Anda harus mengukur tegangan ini. Kita harus paham dari mana tegangan IC PWM ini bekerja. Padahal tegangan sebuah power supply keluarnya 300 volt DC. Tidak ada tegangan yang kecil. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita pahami sebelum kita melakukan pekerjaan reparasi. Oke, teman-teman, kami rasa sekian dulu konten kami ini. Dan harus kita ingat bahwa strateginya kita mempartisi. Kita mempartisi bagian-bagian seperti ini. Kemudian kita mencoba menganalisa. Kemudian kita mengambil keputusan. Dan akhirnya kita harus, pada akhirnya itu kita harus melakukan tracking tegangan untuk mengetahui sebuah sirkuit bekerja jika ada tegangan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bersama kami. Semoga bermanfaat konten-konten kami. Thank you.